Mandi bareng dari satu tempat. Aduh. Anda sudah berpraktek berapa kali seperti ini? Waktu belum punya anak itu sering. Sekarang itu belum sempat. Jadi pengen. Bismillahirrahmanirrahim. Masih menerangkan tentang mandi jenabat, bab mengusapkan tangan dengan debu agar tangan ini menjadi lebih bersih. Kalau zaman dahulu itu turab, itu debu ya. Apapun yang bisa membuat bersih itu bisa dikatakan turab dalam bab ini. Jadi kalau sekarang yang paling membersihkan itu apa? Sabun. Berarti kalau jenabat itu pakai sabun, tidak harus pakai debu. Kalau ingin sunnah ya nggak apa-apa. Maksudnya ingin melakukan persis seperti Kanjeng Nabi pakai debu ya nggak apa-apa. Tapi kan hari ini yang paling mudah untuk bersih yaitu dengan menggunakan apa? Sabun. Ada satu hadis, sesungguhnya Rasulullah Muhammad SAW itu mandi jenabat. Mandi jenabat, kemudian Kanjeng Nabi membasuh farjinya dengan tangannya. Kemudian Kanjeng Nabi membersihkan tangannya ke tembok, ke haid, ke tembok. Artinya kalau sekarang yang paling mudah untuk membersihkan yaitu dengan apa? Sabun, ya tidak harus dengan tembok. Tapi kalau ingin sunnah yuk, tapi temboknya gak belendong-belendong. Tembok apa gak belendong-belendong? Apalagi 2 kali. Satu hari 2 kali gak ngene terus. Rasulullah wudhu seperti wudhunya orang sholat, karena sebelum kita jenabat kita disunahkan untuk melakukan apa? Wudhu. Kemudian Kanjeng Nabi menyelesaikan mandinya sampai kemudian Rasulullah membasuh kedua kaki. Pentingnya kita belajar Sahih Bukhari, pentingnya kita belajar hadis itu agar kita tidak fanatik terhadap satu mazhab tertentu. Di dalam mazhab Imam Syafi'i itu ada mustakmal. Jadi ketika kita mempunyai hadas kemudian kita mencelupkan atau ada cipratan air, maka cipratan itu disebut apa? Mustakmal. Tapi dalam hadis ini bab apakah orang yang junub memasukkan tangannya ke dalam tempat air sebelum dia membasuhnya ketika di dalam tangannya itu tidak ada najisnya selain jenabat. Kalau jenabat berarti yo iki wis tekan dindi lah tangan iki. Wong jenenge jenabat iki wis tekan dindi. Mas Dimas ora usah mbayang. Ibnu Umar dan Barok bin Azib itu ada air yang suci dan mensucikan. Karena air itu ada suci saja tapi tidak mensucikan. Seperti air kelapa itu suci tapi tidak mensucikan. Suci tapi tidak bisa membuat yang lain suci. Air kelapa. Jadi gini, Rasulullah ketika junub itu wudhu dulu. Setelah wudhu kemudian baru apa? Junub. Lah kemudian ada pertanyaan, apakah orang yang junub itu memasukkan tangan ke dalam air? Kalau junub kan nggak boleh, karena junub ini kan sebelum junub ini kan kemana-mana tangan ini. Kemana? Kalau selain junub memasukkan tangan ke wadah air kan boleh karena tidak ada kotoran. Selain junub berarti yang menyebabkan air itu mustakmal itu kan ya junupe kuwi, dzatiyah junupe. Masuk ning kene ora misalnya gaya ngene tok misalnya. Ora kemana-mana lah kan ya tetap statusnya apa? Junub. Gak ngono Mas Ahmad? Iya. Airnya mendatangi orang junubnya. Bukan. Jadi gini, misalkan wudhu kan tidak junub. Ya seandainya itu ada air, yang air itu suci, tangan ini bersih, ya dicelupkan nggak apa-apa. Tapi kalau Syafi'iyah kurang dari 2 kolah menyebabkan apa? Mustakmal kalau Syafi'iyah. Tapi Ibnu Umar dan Barok bin Azib, mereka berdua dari golongan sahabat ini melakukan selain jenabat, air itu boleh dimasuki tangan ketika tangan ini betul-betul suci. Ya, ketika ada kita melihat orang, ada keterangannya itu Ibnu Umar dan Barok bin Azib. Dawuh sapa Aisyah, kuntu ana sapa ingsun iku agdasilu adu sapa ingsun analan ingsun wan nabiyyu ana ya ingsun wan nabi lan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min inain saking wadah wahidin kang siji. Takhtalifu kang gantenan opo aidina piro-piro tangan ingsun fihi ing dalam ina. Inilah kemesraan Rasulullah dengan Sayyidah Aisyah.
Ini Sayyidah Aisyah menceritakan bahwa aku Aisyah mandi bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mandi bareng dari satu tempat. Aduh. Rasanya piye kok? Mas kapan praktek? Itu bisa dikatakan sunnah juga Ustaz ya? Iya. Sama istri itu sunnah. Sunnah, tapi harus dilakukan sebelum punya anak, Mas. Dan mertuanya sedang keluar. Punya anak pun gak apa-apa asal sudah tidur semua. Ya ini Rasulullah bersama Sayyidah Aisyah mandi di satu tempat, tangan kita itu bergantian untuk memasukkan mengambil air dari tempat itu, bergantian. Jadi hukumnya sunnah mandi bareng sama istri. Karena ana sapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam iku idza tasala nalikane atus sapa Kanjeng Nabi minal janabati sangking janabat wa salam mongko basuh sapa Kanjeng Nabi ya tahu ing tangane Kanjeng Nabi. Jadi Sayyidah Aisyah menceritakan, sopo kalau enggak Aisyah ya, menceritakan ketika Rasulullah mandi jenabat itu Rasulullah membasuh tangannya. Jadi sebelum kita melakukan mandi jenabat, alangkah lebih baiknya tangan ini betul-betul dibersihkan dahulu. Jadi Rasulullah diceritakan beliau mandi dengan istri-istrinya tapi gantian, dengan istrinya mandi bersama. Jadi dengan istri ini Kanjeng Nabi mandi bersama, dengan istri ini Kanjeng Nabi mandi bersama. Mungkin Mas Ahmad punya pandangan tentang Anda sudah berpraktek berapa kali seperti ini? Mungkin waktu belum punya anak itu sering. Sekarang itu belum sempat. Jadi pengen. Karena waktu saya mantan anyar kan, saya di Semarang. Terus Indah banget. Jangankan di kamar mandi, boncengan pun berdua. Saiki yo. Tapi sampean yo niat nglakoni sunnah apa memang ngono? Gak delok hadise ta. Baru tahu ini. Yo baru tahu ini juga. Walaupun dulu sudah tahu, tapi kan nggak direview lagi. Babu tafriqil ghusli utawi bab misahaken atus wal wudu ilan wudu. Wa yukarlan den turunaken Ali bin Umar apa ana ustune Ibnu Umar iku ghusala atus apa Ibnu Umar basuh qadamaihi ing delamaan lorone Ibnu Umar ba'dama jafa ing dalem sakwise oleh garing apa wudune Ibnu Umar. Jadi bab menerangkan tentang memisahkan antara mandi dengan wudu. Hadatsana Muhammad ibnu Mahbub qala hadatsana Abdul Wahid qala hadatsana A'mas an Salim ibni Abil Jadi. Jadi dibedakan ya. Kalau Anas bin Malik itu sahabat. Kalau Malik bin Anas itu Imam Malik. Paham Mas Ahmad ya? Jadi kalau Malik bin Anas itu Imam Malik. Imam Malik mustahid madhab. Kalau Anas bin Malik itu berarti sahabat. Qala hadatsana A'mas an Salim ibni Abi Jadi an Quraib maula ibni Abbas an ibni Abbas qala dawu sapa Ibnu Abbas qalat ngucap sapa Maimunah. Wa da'tu nyalahaken sapa ingsun li Rasulillah karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'an ing banyu yaktasilu hali adus kang adus sapa Kanjeng Nabi bi kelawan mak. Fa afraga mongko ngesokaken sapa Kanjeng Nabi ala yadai ing atase tangane Kanjeng Nabi, tangan kaliye Kanjeng Nabi fa ghasala. Mongko basuh sapa Kanjeng Nabi huma ing yadai marrataini kelawan rong ambalan au salasan utawa ping 3. Suma afraga nuli ngrampungaken sapa Kanjeng Nabi ngesokaken biyaminhi kelawan tangan tengene Kanjeng Nabi ala simali ngatasé tangan kiwane Kanjeng Nabi fa ghasala. Mongko basuh sapa Kanjeng Nabi mazakirahu ing zakare Kanjeng Nabi suma dalakan nuli ngosokaken sapa Kanjeng Nabi ngosokaken yadau ing tani Kanjeng Nabi fil ardi ing dalem bumi. Summa tamat madun li kekemu sapa Kanjeng Nabi wastang syakolan nyesep banyu ireng sapa Kanjeng Nabi summa ghasala. Ini basuh sapa Kanjeng Nabi wajahu ing wajah Kanjeng Nabi wa yadai lan tangan loro Kanjeng Nabi wa ghasalalan basuh sapa Kanjeng Nabi rasahu ing sirah Kanjeng Nabi salatan kelawan ping 3. Summa afraga nuli ngesakaken sapa Kanjeng Nabi ala jasad Kanjeng Nabi summa tanaha nuli ngedoh sapa Kanjeng Nabi memang komi saking panggonane Kanjeng Nabi fa ghasala mongko basuh sapa Kanjeng Nabi qadamahi ing delamaan loro Kanjeng Nabi. Ini yang seandainya dipraktekkan ini bagus ya hadis ini. Jadi oleh Imam Bukhari hadis ini dibuat bab memisahkan antara mandi dengan wudhu. Diceritakan bahwa Ibnu Umar itu setelah wudhu dia mengeringkan telapak kakinya untuk membedakan bahwa saya sudah selesai wudhu, kemudian baru niat mandi besar. Jadi tidak digabung menjadi satu.
Jadi wudhu dulu, kering, dikeringkan kakinya, kemudian memulai wudhu. Tidak nunggu kering saja, maksudnya? Tidak menunggu kering. Dikeringkan. Terus tunggu kering dulu, baru mandi betul. Anahu wasalakanya ba'dama jafa wudu'ahu. Setelah kering kedua telapak kakinya. Maimunah berarti istrinya Rasulullah. Aku meletakkan, kata Maimunah, aku meletakkan untuk Rasulullah air digunakan untuk keperluan mandi. Akhirnya Rasulullah menuangkan air ke kedua telapak tangannya, kemudian membasuhnya selama 3 kali. Kemudian Rasulullah dengan tangan kanannya menyiramkan anggota apa? Sebelah kiri. Kemudian iki ini loh, tangan kanan menuangkan air di tangan kiri membersihkan. Kemudian Rasulullah membasuh zakarnya. Kemudian dalku iku ngosoki, nek ngosoki di bumi, nek jere Covid tembok ngene lah. Ardu turab itu kalau dalam konteks sejarah-sejarah zaman dahulu itu, di fikih-fikih zaman dahulu itu, ya sekarang itu posisinya apapun yang bisa membersihkan. Cara sekarang yo sabun. Jadi tanganmu sampean tangannya dibersihkan, kemudian dikasih air bersih terus disabun. Kemudian semua tamat mando. Kemudian Rasulullah berkumur, kemudian istinsyak itu nyesep banyu irung. Kemudian Rasulullah membasuh wajah, kemudian kedua tangannya, kemudian membasuh kepalanya 3 kali, kemudian Rasulullah menuangkan air ke seluruh jasadnya, kemudian Rasulullah menjauh dari tempatnya, kemudian membasuh kedua telapak kakinya. Babu man afraqa biyaminihi ala shimalihi fil ghusli. Periwayat hadis dulu itu nggak pernah bohong sampai seperti ini. Saya nggak tahu apakah Salim itu mengatakan ketiga, saya nggak tahu, makanya ini marotan atau marota ini. Jadi akhirnya oleh ulama-ulama mujtahid mazhab, mujtahid mutlak, menghandui sisa wudhu, menghandui sisa mandi itu hukumnya makruh. Karena ketika Rasulullah diberi khirqah, diberi handuk oleh Maimunah, Sayyidah Maimunah, itu Rasulullah diambil tapi tidak digunakan. Nek cara ulama-ulama tasawuf ya, karena setiap tetesan air wudhu itu ada jadi ojo dikeringkan. Kultu ngucap sapa sing suli Anas maring Anas, awakana apa ta ana sapa Kanjeng Nabi iku yuti ku kuat sapa Kanjeng Nabi hu ing apa ya turu. Kala ngucap sapa Anas, kuna ana sapa ingsun iku nata hadasu cerita sapa ingsun anahu ingsun Kanjeng Nabi iku uktia diparingi sapa Kanjeng Nabi kuwata salatina ing kekuatane wong 30 wong lanang. masyaallah ya salam. Wa qala sanan kota inna Anasan sahabat Anas iku hadatsan nyritakaken sapa Anasum ing sahabat tis uniswatin ing tis aniswatin ing 9 bojo wadon. Bagaimana ketika seseorang berkali-kali jima 1 hari 1 malam, berkali-kali jima tapi hanya 1 kali mandi. Sayyidah Aisyah pernah menceritakan, aku pernah memberi wewangian terhadap Rasulullah. Kemudian setelah itu Rasulullah menggilir istri-istrinya. Wapila istrinya 11 yang digilir. Dan pagi harinya Rasulullah menggunakan ikram dan masih ada sisa-sisa bau wangi. Mafhumul hadis ini Rasulullah menggilir istrinya berkali-kali tapi mandinya 1 kali. Diperkuat dengan hadis yang kedua bahwa Anas bin Malik berkata Rasulullah Muhammad SAW itu pernah berkeliling terhadap istri-istrinya di 1 waktu dari malam dan siang. Jadi siang pernah, malam juga pernah. Istrinya 11, tapi nanti di akhir istrinya 9. Kemudian Qatadah bertanya kepada Anas bin Malik, apakah Rasulullah mampu untuk 1 waktu menggauli 9 atau 11 istri? Anas bin Malik mengatakan, aku pernah bertanya dan pernah menceritakan bahwa
Sesungguhnya Rasulullah diberi kekuatan, seorang laki-laki diberi kekuatan seperti 30 kekuatan. Kanjeng Nabi itu rajulun qawiyun tenan. Wah. Tapi tidak diekspos tadi Apa? bahwa Rasulullah itu perkasa tanpa obat. Manusia yang pada umumnya itu maaf saja ya, kita kan mungkin kecuali Mas Dimas belum ada jam terbang ke situ ya. Satu atau dua itu sudah Masya Allah. Masya Allah ya. Rasa apa sendi-sendinya tuh kayak ditarik-tarik. Seimbang tuh. Jangan mengukur kemampuan orang lain dengan kemampuannya sampean. Gue sampean dari ini, oh 1 kali 2 kali sudah sendi-sendi itu sampean mah. Yang lain tidak. Akhirnya dalam mazhab Syafi'i, orang yang sudah berjima dengan istrinya ingin berjima lagi cukup wudhu dulu, nggak usah mandi. Baru season kedua masih mampu, ingin season ketiga wudhu dulu, wudhu lagi, zakarnya dibersihkan, kemudian mandi, kemudian isti'adah lagi. Tapi tidak boleh sholat dulu. Yo nggak boleh tau urung mandi tau piye iki. Aliran sesat iki. Iki gak sesat. Hah? Mas Dimas coba terangkan. Akhirnya dikiaskan dengan itu semua perihal sebelum kita mandi ingin melakukan dalam keadaan junub maka berwudhu dulu. Misalkan ingin makan, habis jenabat lesu. Sebelum jenabat. Habis mas. Jenabat. Iya. Belum mandi ingin makan kan lesu tuh biasanya. Nah itu wudhu dulu baru makan, itu sunnahnya seperti itu. Orang kok lap. Mas Ahmad biasanya langsung turu. Delok body ngene iki bareng turu ketok. Paling enak kayak ngono tuh.